Apakah kamu pernah merasa seolah semesta sedang memperhatikan setiap langkahmu? Seolah ada tanda-tanda yang dikirimkan, tapi kamu ragu apakah itu benar atau hanya perasaanmu saja? Hari ini kita akan berjalan bersama, menelusuri pesan-pesan rahasia yang mungkin selama ini kamu abaikan. Langit selalu berbicara, tapi apakah kamu sudah cukup peka untuk mendengarnya? Kalau kamu pernah mengalami momen yang terasa seperti tanda dari langit, tuliskan di kolom komentar. Aku ingin mendengar kisahmu, karena bisa jadi kisahmu adalah tanda untuk orang lain juga. Bab 1, langkah pertama dan tanda yang halus. Kadang kita terlalu sibuk mengejar, sampai lupa memperhatikan. Dalam hidup ini, banyak yang melangkah, tapi sedikit yang benar-benar sadar saat mereka memulai perjalanan. Langkah pertama seringkali terlihat sederhana. Hanya satu pijakan, satu keputusan kecil, namun di sanalah pintu semesta perlahan terbuka. Langit memperhatikan, tanpa suara, tanpa pertunjukan besar. Ia menunggu dengan sabar, menunggu apakah kamu benar-benar mau berjalan. Tanda-tanda itu mulai hadir, tidak dalam bentuk yang mencolok, tapi dalam isyarat-isyarat halus yang mudah terlewatkan oleh mata yang terburu-buru. Seperti angin sepoi yang tiba-tiba mengusap lembut pipimu di tengah keraguanmu. Seperti tatapan orang asing yang tanpa alasan membuatmu terdiam sejenak. Atau bahkan seperti percakapan sederhana yang tanpa sadar menusuk bagian terdalam hatimu. Langit jarang berbicara dengan cara yang keras. Ia lebih suka membisikkan petunjuknya lewat keheningan, lewat momen kecil yang menggetarkan hati, lewat kehadiran yang tiba-tiba terasa bermakna. Tapi seringkali kita menolak mendengarkan. Kita menunggu sesuatu yang besar, sebuah keajaiban yang spektakuler. Kita ingin tanda yang mengguncang dunia, padahal semesta selalu memulai dengan kelembutan. Langkah pertama itu penting karena saat kamu melangkah, kamu memberi sinyal pada langit bahwa kamu siap menerima pesan-pesan itu. Dan langit dengan cara yang penuh kasih mulai menurunkan isyaratnya perlahan, satu persatu, seperti hujan gerimis yang tidak langsung basah, tapi lama-lama meresap ke dalam kulit. Ada orang yang berkata, aku tidak pernah mendapatkan pertanda, tapi sebenarnya pertanda itu selalu ada. Kita hanya sering berjalan terlalu cepat, terlalu bising, terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara sampai, hingga lupa menikmati perjalanan. Kita lupa untuk diam. Kita lupa untuk memperhatikan. Langit memberi tanda, namun kita terlalu keras kepala untuk mempercayainya. Padahal ketika kita mulai melangkah dengan hati yang terbuka, kita akan melihat bahwa semesta tidak pernah berhenti berbicara. Ia berbicara lewat waktu yang tiba-tiba terasa tepat, lewat pintu yang perlahan terbuka, lewat bisikan yang datang tepat saat kita hampir menyerah. Kadang tanda itu hadir dalam bentuk kegelisahan, rasa tidak nyaman yang mendorong kita untuk bergerak. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kepastian yang lahir entah dari mana. Langkah pertama ini bukan sekadar pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah keputusan untuk mempercayai jalan yang mungkin belum sepenuhnya tampak. Ini adalah momen di mana kamu melepaskan kendali dan membiarkan semesta menunjukkan jalurnya. Tapi keputusan itu tidak selalu mudah. Ada rasa takut yang menahan, ada bisikan dalam diri yang berkata, bagaimana jika aku salah jalan? Dan disinilah langit mengirimkan isyarat halusnya. Ia mengirimkan ketenangan yang tiba-tiba muncul di tengah kecemasan. Ia mengirimkan orang-orang yang berkata tepat seperti apa yang kamu butuhkan. Ia mengirimkan momen yang seolah terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Tapi semua itu hanya bisa dilihat jika kamu melangkah perlahan dan benar-benar hadir dalam setiap detiknya. Jika kamu berhenti sejenak, diam, mendengarkan, kamu akan menyadari bahwa setiap detail dalam hidup ini bisa menjadi pesan. Setiap percakapan, setiap pertemuan, bahkan setiap kegagalan kecil di awal perjalananmu adalah bagian dari cara langit berbicara. Ia tidak berteriak, ia menunggu sampai kamu siap untuk mendengar.
Dan percayalah, langkah pertamamu tidak pernah sendirian. Langit telah mempersiapkan jalannya, menempatkan tanda-tanda kecil di sepanjang rute yang akan kamu tempuh. Yang kamu butuhkan hanya keberanian untuk memulai dan kesabaran untuk benar-benar melihat. Karena ketika kamu melangkah, semesta berjalan bersamamu. Bab 2. Ujian tak terlihat di awal perjalanan. Seringkali saat seseorang memulai perjalanan, ia mengira semesta akan menyambutnya dengan jalan yang lapang. Ia berharap setelah langkah pertama, pintu-pintu akan terbuka dengan mudah. Namun kenyataannya, justru di awal perjalanan ujian-ujian tak terlihat mulai datang perlahan. Bukan badai besar yang langsung menghalangi, tapi godaan-godaan kecil yang seolah tak berbahaya, namun perlahan bisa mematahkan niat. Ujian di awal ini tidak datang dalam bentuk yang menakutkan, melainkan dalam bisikan yang terasa akrab. Kadang muncul sebagai rasa malas yang tiba-tiba menyusup. Kadang berupa pikiran yang menunda, berkata, mungkin besok saja. Kadang hadir lewat keraguan yang muncul di tengah malam, membuatmu mempertanyakan, apakah jalan ini pantas kuperjuangkan? Langit mengirimkan ujian-ujian ini bukan untuk menghalangi, tapi untuk memastikan. Memastikan apakah kamu benar-benar serius atau hanya mengikuti keinginan sesaat. Di titik ini, semesta menguji keteguhanmu bukan dengan palu besar, tapi dengan gangguan kecil yang pelan-pelan mencuri semangatmu. Ujian tak terlihat ini seringkali menjebak, karena ia tampak seperti istirahat yang wajar, seperti pilihan yang lebih mudah, seperti kelonggaran yang tidak berbahaya. Tapi justru disinilah banyak orang tersesat. Mereka berpikir mereka masih berjalan, padahal mereka sudah berhenti jauh sebelumnya. Tanpa sadar, langit mengamati, diam-diam menunggu. Menunggu apakah kamu mampu bertahan dalam godaan yang lembut ini. Terkadang orang-orang di sekitarmu menjadi bagian dari ujiannya. Mereka mulai mengomentari langkahmu. Ada yang meremehkan, ada yang mengingatkanmu akan resiko, ada yang tanpa disadari menarikmu kembali ke tempat yang lama. Dan suaramu sendiri pun mulai berbisik, apa gunanya melanjutkan? Ini adalah ujian yang tidak terlihat, karena ia menyamar menjadi suara yang terdengar masuk akal. Suara yang mengatakan, mungkin aku memang tidak cukup baik, tapi jika kamu berhenti, kamu tidak akan pernah tahu kemana jalan ini sebenarnya bisa membawamu. Dan langit akan tetap menunggu. Tidak marah, tidak memaksa. Ia hanya menunggu apakah kamu memilih tetap berjalan atau kembali mundur ke zona nyaman yang dulu. Di tengah ujian yang samar ini, sesekali langit tetap mengirimkan isyarat. Kadang muncul dalam bentuk kebetulan kecil yang terlalu tepat waktunya. Kadang lewat kata-kata yang kamu dengar secara tidak sengaja, namun terasa menusuk. Kadang lewat perasaan aneh yang mendorongmu untuk terus mencoba, meski logika berkata berhenti. Langit ingin tahu apakah kamu cukup peka untuk mengenali tanda-tanda ini. Ujian di awal perjalanan memang terasa sulit, bukan karena hambatannya besar, tapi karena kamu sering tidak menyadari sedang diuji. Inilah saatnya kamu belajar bagaimana membedakan mana yang hanya godaan dan mana yang memang tanda untuk berhenti. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka menyerah terlalu cepat. Di tahap di mana mereka sebenarnya hampir melewati gerbang pertama. Mereka mengira jalan ini terlalu berat, padahal mereka belum benar-benar sampai di tikungan pertama. Langit menguji dengan lembut, tapi dalam kelembutan itu tersimpan pelajaran besar, bahwa yang mudah ditinggalkan belum tentu tidak berharga, bahwa yang menggoda di awal belum tentu membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Jika kamu mampu bertahan melewati ujian tak terlihat ini, kamu akan melihat pintu lain mulai terbuka. Langit tidak pernah menghalangi, ia hanya ingin tahu seberapa besar kamu menginginkan perjalanan ini. Bab 3. Pertemuan dengan jiwa-jiwa penanda. Seiring kamu melangkah lebih jauh, kamu akan mulai bertemu dengan orang-orang yang tidak hadir secara kebetulan. Jiwa-jiwa penanda. Mereka adalah sosok yang mungkin tidak kamu kenal sebelumnya, mungkin hanya hadir sebentar, namun kata-kata mereka, sikap mereka, atau bahkan kehadiran mereka seolah ditulis khusus oleh semesta untuk menuntunmu. Pertemuan itu tidak selalu manis. Kadang mereka datang untuk menguatkanmu.
Kadang mereka justru datang untuk menguji kesabaranmu. Namun selalu mereka membawa pesan, dan seringkali kamu baru menyadari maknanya jauh setelah mereka pergi. Langit punya caranya sendiri untuk mempertemukan kita dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, meski terkadang kita baru bisa melihat keajaibannya setelah kita menoleh ke belakang. Jiwa-jiwa penanda ini mungkin datang sebagai seorang sahabat yang dengan lembut menyalakan semangatmu saat kamu hampir padam. Mereka mungkin hadir sebagai guru yang ucapannya mampu membelah tirai keraguan dalam hatimu. Mereka bisa menjadi orang asing yang kamu temui di perjalanan, seseorang yang hanya kamu jumpai sekali, namun perkataannya terus terngiang dalam benakmu. Atau mereka bisa datang dalam bentuk lawan, orang yang membuatmu marah, kecewa, bahkan patah. Tapi justru lewat rasa sakit itu, kamu dipaksa menengok bagian dirimu yang selama ini kamu abaikan. Pertemuan dengan mereka adalah tanda bahwa langit sedang membimbingmu, meski lewat jalur yang kadang tidak kamu mengerti. Ada pertemuan yang menghangatkan, ada yang mengguncangkan, ada yang terasa seperti pelukan, ada yang seperti cambuk yang membekas. Tapi semuanya membawa satu benang merah. Mereka diutus untuk membentukmu. Mereka hadir untuk mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa kamu pelajari sendirian. Kadang mereka menunjukkanmu cinta yang tidak kamu sangka. Kadang mereka menunjukkan batas kesabaranmu. Dan ketika kamu mulai memahami bahwa tidak ada pertemuan yang sia-sia, kamu akan mulai memandang setiap orang yang datang dalam hidupmu dengan cara yang berbeda. Kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang ingin langit ajarkan lewat kehadiran mereka? Tapi tidak semua dari mereka akan tinggal lama. Ada yang hanya singgah sebentar, meninggalkan kesan dalam, lalu pergi. Ada yang bertahan lama, namun tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan ada juga yang hadir kembali di waktu yang tak terduga. Semua itu adalah bagian dari tarian semesta. Tidak ada yang kebetulan. Langit mengatur semuanya dengan presisi yang halus. Kadang kamu harus melepas, karena itulah bagian dari perjalanan. Kadang kamu harus belajar berterima kasih kepada mereka, bukan hanya yang mencintaimu, tapi juga yang menyakitimu. Karena setiap mereka membawa kunci yang berbeda, membuka pintu-pintu kecil yang membawa kamu lebih dalam mengenali diri. Semakin kamu berjalan, semakin kamu paham bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar kamu jalani sendirian. Jiwa-jiwa penanda hadir di setiap belokan, setiap persimpangan, setiap waktu kamu nyaris menyerah. Mereka mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang mengemban pesan dari langit, tapi bagi kamu yang peka, kamu bisa merasakannya. Mereka datang membawa percikan cahaya, kadang hanya sekejap, tapi cukup untuk menuntunmu melangkah lagi. Dan kamu akan tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Langit sedang mengajarimu untuk melihat lebih dalam, untuk mendengar lebih jernih, dan untuk mencintai perjalananmu, apapun dan siapapun yang kamu temui di dalamnya. Bab 4. Langit berbicara lewat keselarasan. Ada momen dalam perjalanan ketika kamu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah langkahmu, semestamu, dan hatimu perlahan menjadi selaras. Kamu tidak lagi merasa seperti memaksa diri, tidak lagi berjalan dengan terengah-engah. Ada aliran yang kamu rasakan. Hal-hal yang sebelumnya terasa berat, tiba-tiba mulai mengalir dengan lebih ringan. Waktu-waktu yang tadinya kamu isi dengan kebimbangan, kini mulai terasa sejuk. Keselarasan itu bukan berarti hilangnya rintangan, tetapi hatimu mulai berdamai dengan perjalanan. Kamu mulai mengerti bahwa jalan yang kamu tempuh, meski belum jelas akhirnya, terasa tepat. Dan kamu mulai paham, langit berbicara dalam pola-pola kecil yang selama ini mungkin kamu abaikan. Keselarasan itu hadir dalam bentuk kebetulan yang terlalu sering terjadi. Kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Kamu mulai menemukan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka. Bahkan, ide-ide yang kamu butuhkan seringkali datang di waktu yang tak kamu rencanakan. Semesta seperti mempercepat laju untuk mereka yang berjalan dalam jalurnya. Tapi jangan salah, bukan berarti semua akan mudah. Keselarasan adalah tentang bagaimana kamu mampu berdamai dengan alur yang telah ditentukan, bukan tentang perjalanan tanpa hambatan. Tantangan masih ada,
Namun kali ini, kamu mulai menghadapinya tanpa rasa gentar. Karena hatimu tahu, kamu sedang berada di jalur yang benar. Kadang kamu merasa seperti ditarik ke tempat-tempat tertentu. Kadang kamu merasa seperti diantar kepada orang-orang yang resonansinya seirama denganmu. Kadang kamu bertemu kejadian-kejadian yang terlalu pas untuk disebut kebetulan. Di titik ini, kamu mulai sadar bahwa langit tidak hanya berbicara lewat suara. Ia berbicara lewat jalur-jalur yang tiba-tiba menjadi selaras. Lewat arah yang tiba-tiba menjadi lebih terang. Dan kamu tidak lagi perlu bertanya setiap hari, apakah aku di jalan yang tepat? Karena hatimu mulai tenang. Ada getaran lembut dalam dadamu yang berkata, ini jalannya, ini tempatmu. Keselarasan juga hadir dalam bagaimana kamu mulai merasakan ritme yang sesuai denganmu. Kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi terjebak dalam perlombaan siapa yang sampai lebih cepat. Kamu mulai melangkah dengan irama yang kamu ciptakan sendiri. Dan dalam langkah itu, kamu menemukan kedamaian yang baru. Kamu mulai mempercayai alur, mempercayai waktu, mempercayai langit yang membimbingmu. Kamu mulai melihat keindahan dalam proses yang dulu kamu anggap lambat. Kamu mulai menikmati setiap jeda, setiap putaran, setiap hambatan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari tarian perjalananmu. Dan saat kamu mencapai titik ini, kamu mulai mengerti bahwa keselarasan adalah bentuk tertinggi dari percakapanmu dengan semesta. Bahwa langit sebenarnya tidak pernah membungkam pesannya. Kita saja yang sering berjalan terlalu kencang untuk mendengarnya. Dalam keselarasan, kamu menjadi lebih peka, lebih menerima, dan lebih terhubung. Kamu mulai merasakan bahwa kamu bukan lagi seseorang yang melawan arus. Kamu sedang berjalan dalam arus yang telah lama menunggumu. Dan langit tersenyum melihatmu di sana. Bab 5. Rintangan yang menguatkan. Bahkan saat kamu sudah mulai selaras dengan perjalananmu, rintangan tidak serta-merta menghilang. Justru, seringkali rintangan itu muncul dalam bentuk yang lebih dalam, lebih menantang, lebih menguji bagian-bagian hatimu yang belum pernah disentuh sebelumnya. Langit tidak menghalangi langkahmu. Ia justru memberikan batu-batu di jalanmu sebagai latihan, sebagai pembentuk. Bukan untuk membuatmu jatuh, tapi untuk menguatkan pijakanmu. Rintangan tidak datang untuk mematahkanmu, tetapi untuk menyempurnakanmu. Dan kadang rintangan terbesar bukanlah dari luar, bukan dari dunia yang kamu lihat, tapi dari dalam, dari pikiranmu, dari ketakutan yang pelan-pelan merayap tanpa kamu sadari. Ada saatnya kamu merasa lelah, ada waktunya kamu ingin berhenti, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak lagi melihat harapan di ujung jalan. Kamu mulai mempertanyakan, apakah aku sudah sejauh ini hanya untuk gagal? Disinilah langit diam-diam mengirimkan pengingat kecil, mungkin lewat seseorang yang tak sengaja menyemangatimu, mungkin lewat kalimat dalam sebuah buku yang kamu baca tanpa rencana, atau mungkin lewat keheningan yang tiba-tiba terasa nyaman. Rintangan yang kamu hadapi tidak muncul tanpa sebab. Ia hadir agar kamu berhenti mengukur dirimu dengan ukuran lama. Ia muncul agar kamu membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih dalam, lebih jujur. Di setiap kesulitan, semesta selalu menyelipkan pesan, tapi kamu hanya bisa melihatnya jika kamu tidak buru-buru mengeluh, jika kamu cukup sabar untuk bertahan. Kadang kamu akan jatuh, dan itu tidak apa-apa. Jatuh bukan berarti kamu salah jalan. Jatuh adalah bagian dari pembelajaran. Rintangan yang kamu hadapi seperti cermin, ia menunjukkan bagian dalam dirimu yang masih perlu disembuhkan. Ia mempertemukanmu dengan batas kesabaranmu, memperlihatkan padamu seberapa besar cintamu pada perjalanan ini. Dan kamu akan mengerti bahwa rintangan adalah bentuk lain dari perhatian langit. Yang ingin kamu tumbuh bukan sekadar tiba. Ada orang yang ketika bertemu rintangan memilih untuk berhenti. Ada pula yang mencoba jalan pintas. Tapi kamu yang mau bertahan, yang tetap melangkah meski perlahan, justru akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Kamu mulai mengenali siapa dirimu yang sebenarnya, bukan dari apa yang kamu capai, tapi dari bagaimana kamu memilih untuk tetap berdiri meski angin menerpa.
Dan perlahan kamu mulai merasa bahwa setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah bekal. Mereka adalah kekuatan yang tidak terlihat dari luar, tapi terasa begitu dalam di dalam hatimu. Saat kamu berhasil melewati rintangan-rintangan itu, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, tapi aku bersyukur aku tidak berhenti." Dan kamu akan mulai menyadari, langit tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu mengiringi langkahmu, bahkan ketika kamu terjatuh. Rintangan tidak pernah menjadi akhir. Ia adalah jembatan. Ia adalah pembuka pintu menuju bab berikutnya. Dan ketika kamu berhasil melewatinya, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu juga menjadi lebih bijaksana. Karena kamu telah mengerti, rintangan ternyata adalah tanda cinta langit yang tersembunyi. Bab 6. Jalan yang terbuka lewat kesabaran. Ada jalan yang tidak bisa kamu paksa untuk terbuka lebih cepat. Ada pintu yang memang harus kamu tunggu dengan hati yang lapang. Dalam perjalanan ini, kesabaran bukan sekadar menunggu. Kesabaran adalah bagaimana kamu tetap melangkah meski hasilnya belum terlihat. Ini bukan tentang duduk diam, melainkan tentang terus berjalan, terus mencoba sambil percaya bahwa langit sedang menyiapkan sesuatu yang kamu belum siap menerimanya sekarang. Kadang semesta menahanmu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu dari jalan yang belum waktunya kamu tempuh. Dan kamu akan belajar menunggu tidak selalu berarti tertinggal. Saat kamu mulai mengerti bahwa waktu bukan musuhmu, kamu mulai berjalan dengan ritme yang baru. Tidak ada lagi desakan dalam hatimu. Tidak ada lagi perlombaan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu mulai menikmati bagaimana semesta bekerja dalam waktunya yang misterius. Dan pelan-pelan, kamu akan menyadari bahwa keterlambatan yang kamu keluhkan dulu ternyata adalah momen yang menyelamatkanmu. Terkadang, jika kamu mendapatkan sesuatu terlalu cepat, kamu belum siap menjaganya. Langit menahannya bukan karena ia tidak ingin memberimu, tapi karena ia ingin kamu mampu memikulnya. Dan disitulah kesabaran menjadi ujian yang paling lembut, namun paling dalam. Di saat kamu hampir menyerah, saat kamu merasa jalan ini tidak menunjukkan hasil, langit akan mengirimkan tanda kecil. Sebuah momen yang terasa sepele, tapi cukup untuk membuatmu bertahan satu langkah lagi. Mungkin dalam bentuk senyuman dari seseorang yang menguatkanmu. Mungkin dalam kalimat sederhana yang entah bagaimana, mampu menyalakan kembali cahaya kecil di dalam hatimu. Tanda-tanda itu mungkin kecil, tapi justru di sanalah keajaiban semesta tersembunyi. Mereka hadir sebagai bukti bahwa langit tetap bersamamu. Kadang kamu tidak akan diberi jawaban segera, tapi kamu selalu akan diberi pengingat bahwa perjalanan ini belum selesai. Kesabaran membentuk cara pandangmu. Kamu mulai melihat bahwa hasil tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu inginkan. Kadang hasil datang dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk kedewasaan, dalam bentuk pemahaman yang tidak bisa diukur dengan angka. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua yang kamu kejar harus kamu dapatkan sekarang. Dan ketika kamu bersabar, kamu mulai bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang tergesa-gesa. Kamu mulai merasakan bahwa langit punya ritmenya sendiri, dan kamu kini mulai mampu menari mengikuti irama itu. Dan di suatu titik, kamu akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Semua penundaan yang dulu kamu benci, semua waktu yang dulu kamu kira sia-sia, ternyata adalah bagian dari tarian perjalanan yang sempurna. Kamu akan paham bahwa langit tidak pernah terburu-buru karena ia tahu kapan waktu yang tepat. Dan kamu akan mengerti bahwa menunggu bukanlah kelemahan. Menunggu adalah tanda kekuatan. Karena hanya mereka yang sabar, yang akhirnya mampu melihat pintu itu terbuka dengan indah di waktu yang paling sempurna. Bab 7. Keajaiban yang tersembunyi di tengah kegagalan. Kegagalan seringkali datang seperti tamparan yang tidak kamu harapkan. Ia tiba saat kamu mulai merasa yakin. Ia hadir saat kamu sudah mengumpulkan keberanian. Dan di saat itu kamu mungkin mulai bertanya, mengapa aku harus gagal setelah melangkah sejauh ini? Tapi kadang langit menyembunyikan keajaiban di tempat yang tidak kamu duga, di balik kegagalan yang membuatmu nyaris menyerah.
Kegagalan bukan hukuman, ia adalah arah ulang. Ia adalah jalan yang mengajakmu untuk meninjau lagi. Apakah caramu sudah tepat? Apakah hatimu benar-benar ada di sini? Atau kamu hanya mengejar sesuatu yang sebetulnya bukan milikmu? Ada pintu yang kamu paksa untuk terbuka, namun ternyata langit telah menutupnya rapat-rapat. Bukan karena langit kejam, tapi karena di balik pintu itu bukan tempat terbaikmu. Kadang kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Kadang kamu marah, kecewa, merasa tidak adil. Tapi jauh di dalam perjalanan, kamu akan paham bahwa kegagalan itu adalah perlindungan. Semesta menahanmu agar kamu tidak melangkah ke jalur yang bisa melukaimu lebih dalam. Kegagalan itu hadir untuk memperhalus tujuanmu, untuk mengoreksi arahmu, dan untuk membuka mata hatimu terhadap peluang lain yang selama ini kamu abaikan. Seringkali keajaiban yang kamu cari justru ditemukan di jalan yang kamu kira buntu. Kadang saat kamu gagal, kamu dipaksa memutar arah. Dan dalam putaran itu, kamu menemukan jalur baru. Jalur yang lebih sesuai dengan jiwamu. Jalur yang ternyata lebih mendekatkanmu pada damai yang selama ini kamu kejar. Jika kamu mampu menerima kegagalan dengan hati yang lapang, kamu akan mulai melihat pola bahwa tidak ada kegagalan yang sia-sia. Semua pecahan jalan yang kamu lewati telah menyusunmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengerti bahwa hidup tidak selalu bergerak lurus. Langit mengajarkan kita bahwa kadang yang kamu inginkan bukan yang kamu butuhkan, dan kamu akan mengerti tidak semua kehilangan itu menyakitkan selamanya. Kadang kehilangan adalah pembuka jalan bagi sesuatu yang lebih selaras dengan dirimu. Tapi kamu hanya bisa melihat itu jika kamu tidak berhenti di tengah luka. Kamu perlu terus melangkah meski tertatih, meski ragu, karena kadang hanya dengan berjalan, kamu akhirnya bisa melihat mengapa kegagalan itu harus terjadi. Semesta seringkali memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Dan disitulah keajaiban sering bersembunyi di balik hal yang dulu kamu tolak, kamu benci, kamu sesali. Ketika kamu mampu melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai gerbang, kamu mulai mengubah cara pandangmu terhadap perjalanan. Kamu mulai menyadari bahwa bahkan langkah-langkah yang kamu anggap salah tetap mengantarkanmu ke tempat yang tepat. Dan kamu akan mengerti bahwa langit tidak pernah mengabaikanmu. Ia menuntunmu dengan cara yang mungkin kamu belum pahami. Tapi jika kamu cukup sabar, cukup rendah hati, dan cukup kuat untuk tetap percaya, kamu akan tiba di tempat yang selama ini memang disiapkan untukmu. Kadang lewat jalan yang kamu rencanakan, kadang lewat jalan yang kamu kira buntu. Bab 8. Mengasah kepekaan untuk membaca tanda. Semakin kamu berjalan, semakin kamu memahami bahwa tanda-tanda dari langit tidak selalu berupa kejadian besar. Semakin dalam kamu melangkah, semakin kamu menyadari bahwa justru di dalam hal-hal kecil, di dalam diam, di dalam getaran hati yang halus, semesta menyampaikan pesannya. Namun butuh kepekaan untuk benar-benar melihatnya. Kepekaan bukan bawaan sejak lahir. Ia harus dilatih, diasah, dibuka. Dan hanya mereka yang mau memperlambat langkah, yang mau berhenti sejenak untuk mengamati, yang akhirnya mampu menangkap pesan-pesan itu. Karena jika kamu terlalu terburu-buru, kamu akan kehilangan banyak isyarat penting yang mungkin sebenarnya sudah sangat dekat denganmu. Mengasah kepekaan bukan berarti kamu harus menjadi sempurna. Mengasah kepekaan berarti kamu mulai memberi ruang untuk mendengar. Kamu mulai memberi waktu untuk merasakan. Kamu mulai membuka hatimu meski dunia di sekelilingmu terus berisik. Kamu mulai belajar membedakan mana yang suara dari luar dan mana yang sebenarnya suara dari dalam dirimu yang lama terabaikan. Kadang tanda-tanda itu hadir dalam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah dorongan lembut untuk memilih jalan tertentu. Sebuah rasa nyaman yang tiba-tiba hadir ketika kamu berada di tempat yang tepat. Sebuah ketenangan yang muncul tanpa alasan logis. Dan jika kamu cukup jujur untuk mengikutinya, kamu akan menemukan bahwa seringkali hatimu lebih tahu dibanding pikiranmu yang ribut. Kepekaan membuatmu mampu menangkap pola-pola yang dulu kamu anggap kebetulan. Kamu mulai menyadari bahwa orang-orang yang hadir, kejadian-kejadian yang terjadi, bahkan pilihan-pilihan yang tiba-tiba muncul,
bukan tanpa maksud. Langit punya caranya sendiri untuk membimbingmu, tapi kamu perlu melatih hatimu untuk lebih mendengarkan. Kamu tidak perlu menjadi ahli, kamu hanya perlu menjadi lebih hadir dalam hidupmu sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan tujuan, sampai kamu lupa menikmati perjalanan. Jangan terlalu keras mengejar, sampai kamu kehilangan kemampuan untuk mengamati. Karena kadang tanda-tanda itu tidak menunggu. Ia lewat begitu saja dan kamu harus cukup hadir untuk melihatnya. Mengasah kepekaan juga berarti kamu mulai belajar mempercayai intuisimu. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal harus kamu urai dengan logika. Ada keputusan yang terasa benar meski belum bisa kamu jelaskan. Ada langkah yang terasa damai meski dari luar tampak tidak masuk akal. Kadang langit membisikkan jawabannya lewat intuisimu dan kamu hanya perlu memberi diri kesempatan untuk mempercayai suara itu. Tapi tentu kepekaan ini tumbuh seiring kamu berlatih untuk jujur pada dirimu sendiri. Semakin kamu berdamai dengan hatimu, semakin jelas pesan-pesan itu terasa. Dan kamu akan mulai berjalan dengan keyakinan yang tidak tergantung pada validasi dari luar. Akhirnya, kamu akan sampai di tahap di mana kamu tidak lagi terlalu sibuk meminta tanda. Kamu mulai mengerti bahwa tanda-tanda itu selalu ada, setiap hari di sekitarmu, dalam dirimu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melambat, membuka mata, membuka hati. Kamu tidak lagi perlu memohon keajaiban besar, karena kamu telah melihat keajaiban dalam hal-hal kecil. Kamu mulai percaya bahwa langkahmu, getaran hatimu, dan jalan yang kamu pilih telah lama disinari oleh cahaya semesta, dan kamu berjalan dengan tenang, dengan penuh kesadaran. Karena kamu tahu, langit selalu berbicara. Dan kini kamu sudah belajar bagaimana mendengarnya. Bab 9. Ketika kamu menjadi tanda bagi orang lain. Ada momen dalam perjalanan ketika kamu mulai sadar bahwa kamu bukan hanya penerima tanda, tetapi juga pembawa tanda bagi orang lain. Diam-diam, langkahmu, pilihanmu, bahkan kehadiranmu menjadi pesan yang langit titipkan untuk orang lain yang sedang berjuang. Kadang tanpa kamu sadari, kamu menjadi penguat bagi seseorang yang nyaris menyerah. Kadang kata-kata sederhana yang kamu ucapkan tanpa beban menjadi cahaya kecil yang membangunkan semangat seseorang yang kamu bahkan tidak kenal dekat. Langit punya cara halus untuk menghubungkan manusia. Dan di saat kamu merasa kecil, saat kamu merasa tidak berpengaruh, sesungguhnya mungkin kamu sedang menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kamu tidak perlu menjadi orang hebat untuk menjadi tanda. Kamu cukup menjadi dirimu yang terus berjalan dengan jujur, dengan ketulusan, dengan kesabaran. Kadang justru dari kesederhanaan langkahmu, seseorang belajar tentang harapan. Seseorang belajar tentang keteguhan. Bahkan mungkin tanpa kamu sadari, cara kamu bertahan, cara kamu tersenyum meski lelah, cara kamu bangkit meski jatuh, telah menjadi inspirasi bagi mereka yang mengamatimu dari kejauhan. Dan langit, diam-diam menempatkanmu di sana, di jalur itu, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk menjadi lentera bagi orang lain yang sedang tersesat. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar dampakmu bagi hidup orang lain. Tidak semua orang akan mengucapkan terima kasih. Tidak semua orang akan memberitahumu bahwa mereka terbantu karena kamu. Tapi itu tidak masalah. Karena menjadi tanda bukan tentang mendapatkan pengakuan. Menjadi tanda adalah tentang menjadi jembatan. Tentang menjadi bagian kecil dari perjalanan orang lain. Tentang memberi tanpa selalu tahu hasilnya. Dan disitulah keindahan perjalanan ini. Kamu berjalan bukan hanya untuk sampai, tetapi juga untuk menyalakan cahaya di sepanjang jalan yang kamu lalui. Kadang, saat kamu mulai lelah, saat kamu merasa ingin berhenti, ingatlah. Mungkin ada seseorang yang diam-diam bertahan karena melihatmu. Mungkin ada yang terinspirasi oleh keberanianmu. Mungkin ada yang belajar dari keikhlasanmu. Kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang menjadikanmu tanda. Tapi percayalah, setiap langkahmu, setiap keputusanmu, setiap perjuanganmu memberi jejak yang dilihat oleh mereka yang membutuhkan harapan. Dan kamu, mungkin tanpa kamu sadari, sedang menjadi bagian dari jawaban langit untuk mereka. Ketika kamu mampu melihat dirimu bukan hanya sebagai pejalan, tetapi juga sebagai penunjuk jalan, kamu akan mulai melangkah dengan hati yang lebih dalam.
Kamu mulai sadar perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai. Bukan tentang seberapa besar yang kamu capai, tapi tentang seberapa banyak cahaya yang kamu tinggalkan di sepanjang jalan. Dan pada akhirnya, kamu akan mengerti, menjadi tanda bagi orang lain adalah salah satu bentuk tertinggi dari percakapanmu dengan langit. Tanpa kamu harus tahu, kamu telah menjadi bagian dari keajaiban bagi hidup seseorang. Bab 10. Langit selalu menjawab, hanya kadang tidak dengan cara yang kita harapkan. Di akhir perjalanan panjang ini, kamu mulai mengerti bahwa langit selalu menjawab. Mungkin tidak dengan cara yang kamu bayangkan, mungkin tidak secepat yang kamu inginkan, tapi langit selalu merespon setiap langkah yang kamu ambil. Jawabannya kadang hadir dalam bentuk jalan yang dibukakan, kadang dalam bentuk jalan yang ditutup. Kadang ia hadir sebagai kemudahan, kadang ia justru hadir lewat kegagalan yang menguatkan. Tetapi di balik semua itu, selalu ada benang merah yang hanya bisa kamu lihat jika kamu cukup sabar menapaki setiap langkahnya. Dan kamu mulai sadar bahwa mungkin bukan jawaban langit yang berubah, tetapi caramu membaca tanda-tanda yang semakin jernih. Langit tidak pernah menunda tanpa alasan. Terkadang ia mengulur waktu, karena ada bagian dalam dirimu yang masih perlu disiapkan. Kadang kamu diminta menunggu, bukan karena jawaban itu belum ada, tetapi karena hatimu belum siap menerimanya. Dan ada saat di mana kamu diberi jalan yang tidak kamu harapkan, bukan karena langit ingin mengecewakanmu, tetapi karena ia sedang membawamu ke tempat yang lebih sesuai dengan jiwamu. Semua itu menjadi bagian dari dialog rahasia antara hatimu dan semesta. Jawaban dari langit tidak selalu nyaman, tapi selalu benar. Kadang kamu hanya perlu menundukkan kepalamu, menghela napas, dan percaya bahwa tidak semua harus kamu pahami sekarang. Kamu akan mulai melihat bahwa apa yang dulu kamu tangisi, hari ini mungkin sudah kamu syukuri. Apa yang dulu kamu kejar dengan keras, ternyata bukan sesuatu yang kamu butuhkan. Dan apa yang dulu kamu kira sebagai jalan buntu, ternyata adalah tikungan menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Semakin kamu berjalan, semakin kamu paham. Langit tidak bekerja dalam garis lurus. Ia bergerak dalam lengkungan yang lembut, dalam belokan yang seringkali kamu salah artikan sebagai kesalahan. Padahal setiap belokan itu dirancang untuk membawamu tepat ke tempat di mana kamu seharusnya berada. Dan kamu mulai menerima bahwa semua perjalanan, semua luka, semua senyuman adalah bagian dari jawaban itu. Pada akhirnya, kamu tidak lagi berjalan dengan penuh kegelisahan. Kamu mulai melangkah dengan ketenangan yang baru. Kamu tidak lagi terlalu sibuk memaksa semua sesuai keinginanmu. Karena kamu mulai percaya bahwa apapun yang datang adalah apa yang kamu perlukan. Kamu mulai memahami irama langit yang halus. Kamu mulai berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkah, setiap jeda, setiap orang yang kamu temui adalah bagian dari pesan yang langit kirimkan kepadamu. Dan kamu tidak lagi takut jika jalannya tidak selalu mudah. Karena kamu tahu langit selalu ada, selalu memperhatikan, selalu mengiringi. Dan saat kamu tiba di titik ini, kamu akan tersenyum. Bukan karena semua telah sempurna, tapi karena kamu akhirnya benar-benar mengerti bahwa yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu sampai, bukan seberapa besar kamu mendapatkan, tapi seberapa dalam kamu mampu membaca, merasakan, dan menerima tanda-tanda yang langit kirimkan padamu sepanjang perjalanan. Kamu akan tahu, langit selalu berbicara. Tugasmu hanyalah belajar mendengarkan. Dan dalam hatimu yang telah tumbuh, kamu akan berbisik pelan, "Aku sudah cukup, aku sudah sampai." Setelah perjalanan panjang ini, kita belajar satu hal penting, bahwa langit selalu mengirimkan pertanda. Hanya saja seringkali kita terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Kadang tanda itu hadir lewat kebetulan kecil, kadang lewat orang asing, kadang lewat kegagalan yang memaksa kita berbelok. Tapi satu yang pasti, langit tidak pernah diam, ia selalu berbicara. Semoga setelah ini, kamu mulai berjalan dengan hati yang lebih peka, dengan langkah yang lebih tenang, dan dengan keyakinan bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kalau kamu merasa perjalanan ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar, bagikan ceritamu. Siapa tahu,
Kisahmu adalah tanda bagi mereka yang sedang mencari arah. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Kita bertemu lagi di percakapan yang lain, yang mungkin juga sudah ditulis oleh langit.